Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya kita bakal bikin video yang terkini, terviral, terupdate, apa sahaja yang positif bakal kita sikat guys. Siapa ini Pakcik, kita bakal mereaksi apa nih? Nah, untuk hari ini kita dapat satu video yang dikirimkan dari teman-teman kita juga, yaitu rumah batu, ya, rumah yang benar-benar batu di luarnya, tetapi di dalamnya begitu megah guys. Wah, bentar ya, aku nggak bisa brand lagi nih. Rumah batu yang benar-benar batu. Jadi batu itu di dalam itu dikosongkan kayak gitu. Mungkin juga ataupun itu memang aslinya. Mungkin itu entrance-nya ataupun gimana, kita sendiri pun jadi penasaran juga gimana sebenarnya rumah ini. Unik guys, unik. Unik ya kan, dengar kayak gitu aja unik ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal lihat dalam 3, 2, 1 end. Belakang, ini adalah rumah beliau. Oh. Iya, batu lah guys. Ibu Siti ini rumah ini sudah sekarang berusianya sudah berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun ya. Iya. Tepatnya pada tahun 97 akhir tahun mulai membuat. Tahun 99 selesai saya tempati. Berarti 97 mulai 98 selesai. Ya, tahun 99 bulan awal saya tempatin. 99. Iya. 2 tahun. 1 tahun lebih ya. Iya, bangunnya 1 tahun bertahap. Ini yang membuat siapa? Lembut aja ya, sopan saja masuk telinga ya. Sendirian apa dibantu sama? Dibantu tukangnya yang ada. Ahli? Iya, tukangnya ada. Yang ahlinya suami saya sendiri. Oh, jadi yang nunjukin atau yang cara-caranya suami sendiri. Iya. Pinter berarti ya. Tukang. Ahli istilah. Dan di kawasan atau sekitaran desa yang ditempati oleh Ibu Sikini ini sangat sejuk sekali teman-teman. Wow. Di kawasan pegunungan, tepatnya di desa Mucing Gunung Harjo. Mucing Gunung Harjo, Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri ya, Kabupaten Wonogiri. Oh, Kabupaten Wonogiri. Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Terdapat gunung. Wah. Aman, adem tempatnya ya. Kadang sekarang sedang mendung, jadi cuacanya sangat enak sekali. Bisa masuk besok ini? Boleh. Ini pasti sejuk nih guys. Nah ini teman-teman kita wow. Ya melihat batu lebih bukan konkret tapi batu. Oh ya Allah, ya Allah. Gimana bikinnya nih guys? Rumah Ibu Sukini. Dan dari depan, oh ya Allah, hebat, seperti hebat. Ini ya. Bagian depan. Wow. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini teman-teman. Woi. Real ini guys. Ya Allah, gimana dia sejuk ini ya, jujur aku bilang ini ya. Murni semen apa ada batu-batunya di dalam? Semen. Semen ya? Nggak pakai bata, cuman kawat sama besi. Kawat sama besi. Oh, kayak gitu supaya Nggak kokoh. pakai bata. Nggak pakai
kayunya cuma kosan pintu ini. Tapi luarnya benar-benar natural. Biasa. Murni Murni, cat. murni cor ya. Iya. Memerlukan Tiangnya juga bikin dari tangan. memerlukan waktu 1 tahun lebih ya. Kenapa Bu? Pakai Tiang tangan? itu pakai tangan bukan cetakan. Asli bikinan pakai tangan. Pakai tangan. Ini ya, tiang ini ya. Kaget aku. Wah. Oh ya Allah. Ya Allah guys, dalamnya begini. Apa yang kita lihat ini guys? Dikit-dikit Allah ngasih rezeki. Allah kan nggak tidur ya. Ya Allah. Malah pulang ini malah. Wow. Nah, yang perlu diketahui teman-teman bahwa Ibu Suti nih membuat rumah ini karena dilatar belakangi oleh rasa trauma, sebab dulunya pernah terjadi yang namanya angin kencang ya. Angin puting beliung sehingga merobohkan beliau punya rumah. Di waktu itu rumahnya rumah gubuk ya Bu ya. Rumah biasa. Oh, rumah biasa tapi pakai perin itu kan aksesnya. Nah, ini roboh, hancur. Ada yang kenaan enggak barang-barangnya gitu? Enggak. Dan itu yang membuat trauma Ibu Sugini beserta suaminya. Sehingga beliau membuat rumah yang menyerupai batu, dan alhamdulillah setelah terjadi beberapa gempa dan juga angin kencang, rumah ini aman-aman saja ya. Ya Allah. Ini benar-benar luar biasa guys. Aku masih kepikiran gimana dia bisa. Ini namanya kreativitas Paci. Ya. Nggak terpikir. Iya nggak terpikir. Sedangkan kamu itu arsitek. Gimana bapak ini bisa bikin rumah yang kayak gini guys? Luar dari Arsitek. kemampuan kita guys. Arsitek juga nggak bisa berpikir kayak gini. Seperti si Paci ini guys. Kalau bilang risiko, Boleh naik dia atas. udah coba nih. Hmm. Gempa udah, angin udah, aman-aman aja Panas. bilangnya. Nah, Tembok mantel itu. Oh, Tuh ada tangganya lagi di dalam. berarti kalau pas lagi siang-siang jenengan lebih banyak di bawah Ibu daripada di atas. Pernah ke atas. Panas ya. wow. Wah, ini rumah istana banget nih guys. Suasana di atas. Subhanallah. Wah, memang bener panas. Cuacanya panas di Tapi sini. kalau malam sejuk nih guys. Sumuk. Ya Allah. Nggak kepikiran kita ada rumah segini guys. Ada nggak lagi guys yang rumah-rumah yang kayak gini di Indonesia? Yang Kalau kalian unik tahu, guys. Sila komentar di bawah ya guys ya. Benar-benar unik nih. Dan rumah ini menurut Ibu Sukini tadi teman-teman itu pernah ditawar oleh seseorang dengan harga yang tinggi sekitar 500 juta ya. Wih, tinggi tuh. Namun beliau tidak bersedia atas tawaran tersebut karena beliau hanya mempunyai rumah ini atau rumah satu-satunya ini, jadi tidak bersedia untuk dijual walaupun dengan harga yang tinggi. Wish, ini Jangan jual, jangan jual. ini bukan untuk dijual nih. Ini bisa masuk museum nih guys. No, ya Allah uniknya. Ini harus harganya 2M ini. Tidak Oke, kita ternilai turun harganya. teman-teman. Iya. Kalau mau juga biar yang benar-benar tinggi habis ya. Nah,
Wih. Batu-batuan juga di sini. Nggih, Bu. Itu dinding tembok yang membuat ini baru dibuat apa? Baru dibuat anak saya. Baru Wah, dibuat. anaknya Yang dibuat anaknya kreatif, sendiri ya, Bu ya? Ya Allah. Anaknya juga pintar bisa banget. bikin nih guys. Bikin patung Subhanallah. patung randel itu ular naga. Artinya menular ke anak-anaknya, Bu ya. Menular. Orang itu juga anak. Bagus itu, Jadi, kreativitas diteruskan Anaknya kepada Ibu Suki nih, Suki generasi seterusnya. ya. Itu juga pinter dalam dunia otak-atik seperti ini, teman-teman. Ini sendiri Wah, yang membuat sampai adalah belakang, anaknya. Ya Allah. Ini penjemur di sini Mas. Iya. Ada kolamnya lagi. Ya Ini juga ada Allah. kolam. Wow. Oh. Wow. Airnya jadi seperti ini, teman-teman, karena sudah lama tidak terpakai. Aku cuma bisa Setelah bilang terjadi wow aja dan- nih, guys. Membeludaknya virus corona, pengunjung sudah menyepi di sini. Jadi sepi karena ditutup ya sampai sekarang. Jadi biasanya di sini rame, teman-teman. Banyak pengunjung. Tahun baru aja ribuan. Tahun baru ribuan. Luar biasa. Ini bisa naik ke atas? Gak bisa ya? Ditutup itu Gak boleh ya? Bu? tadinya boleh, cuman selama ini kan orang banyak jadinya retak. Waduh, bahaya itu. Iya, saya tutup selama libur ini aja. Waktu dulu sih buka terus. Mm-mm. Selama libur ini saya tutup soalnya ya kalau ini tahu mahasiswa di mana gitu, dari mana ada 10 orang tuh naik semua, jadi ada yang main silat, ada yang dua-dua waktu hujan banjir gitu, jadi retak. Jadi saya pikir-pikir udah Harus ditutup ya? iya Sebelum selama jadi ditutup apa-apa juga biar saya aman. tutup. Betul. Sebab kita tahu batunya sudah diekstrak. Jadi kekuatan pada batu itu beda dengan yang sebelumnya. Dan kalau dalam term architecture dia ada dua lah. Satu, form follows function yang selalu digunakan sehingga ke hari ini, yaitu pembikinan daripada batu bata gitu sehingga menjadikan sebuah rumah. Tapi ini dinamakan sebagai function follows form. Makanya di sini segala apa yang ada di dalamnya itu kita buat berdasarkan bentuk sedia ada. Bentuk dari batu itu kita jadikan interiornya, kita Tapi jadikan kokoh juga, Mbak. dia akan jadi kokoh bila kita mengikut apa namanya tuh, flow batu itu sendiri. Tapi yang membuatkan batu ini lagi unik karena batu ini merupakan batu yang besar. Jadi bila dia buat sesuatu architecture seperti ini, arsitektur, dia membuatkan features seperti sejuk. Bila angin masuk, angin pun masuk juga di kawasan ini. Serta dia macam apa, kan dia enggak gunakan yang standard roof begitu, standard bumbung, menyebabkan pengudarannya itu lebih bagus. Dengan ada lubang-lubang di tepinya itu sebagai tingkap dan natural ventilation. Cuman aku pengen tanya nih. Gimana dia bisa bikin batu itu di dalamnya kosong kayak gitu? Nah, itu yang sebenarnya menjadikan aku penasaran juga. Gimana dia boleh mengeluarkan batu di dalamnya itu tapi mengekalkan luarannya itu. Gimana ini? Itu itu enggak tahu, guys. Kamu arsitektur, beritahu aku, pantes. Sama ada yang pertama ialah extraction, batu extraction untuk dikeluarkan mengikut batu yang asal, ataupun desain daripada awalnya ialah membentuk batu, sebuah batu. Seperti gua. Seperti gua. Antara dua lah, sebab aku sendiri pun enggak pasti gimana cara pembikinannya. Dia pun pusing ya guys ya. Ya. Benar, Antara benar. dua lah. Gimana? Gak kayak gini. Kalau gua itu aslinya memang udah kosong ya di dalamnya.
Tapi yang ini dia bilang dibikin sendiri yang kayak gitu. Gimana guys ya? Oke. Kalau iya pun dia bisa mengeluarkan isi-isi di dalam batu tersebut. Gimana dia bisa bikin lubang-lubang itu Tepuk. tanpa pecah dan juga retak? Gimana? Itu Ya, kita tapi itu kalau kita lihat di tepi-tepinya itu kan, di tepi-tepinya itu ya udah ada lubangnya ya. Yang di atas itu gimana tuh, Haji? Waduh. Kamu nyari jawabannya. Ya, aku mencari jawaban juga. Sebabnya ada beberapa contoh lah arsitektur yang dinamakan sebagai biophilic architecture ataupun biomimicry. Sebuah kita jadikan sebagai organic lah. Organic architecture itu seperti penggunaan batu, penggunaan bentuk yang tidak bisa untuk kita buat dalam standard arsitektur. Jadi memerlukan kepakaran ataupun kreativitas yang penuh baru kita bisa untuk membuat seperti biophilic atau biomimicry architecture ini. Maksudnya suami ibu ini sangat jenius. Sangat jenius untuk membuat structure seperti itu, guys. Yang ini yang kita lihat ini guys, semuanya structure arsitek internasional nih guys. Ya, internasional yang memerlukan geometri ataupun matematik yang Mustahil tepat. Bapak itu bisa Ya, itu maksud kira-kira aku. gitu, guys. Itu maksud aku. Maksudnya arsitektur seperti ini memerlukan kepakaran. Jadi Bapak ini Dia lihat aja dia udah tahu. Ini pas Yes. keajaiban dan juga anugerah Allah pada dia nih ya. Betul. Bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Apatah lagi dalam construction ataupun arsitektur, kenapa banyak yang mengelak daripada untuk membuat desain seperti ini, seperti ada beberapa desain daripada Pak Ridwan Kamil juga, karena terlalu kompleks untuk dibina. Dan terlalu mahal. Jadi Bapak ini memang luar biasa, kita dapat melihat gimana dia bisa membuat, guys. Waduh, pusing juga ya. Ya, pusing juga ya lihat rumah ini sebenarnya. Ya, mungkin orang lain bakal melihat ketakjubannya, kita takjub juga, tapi kita kan latar belakangnya arsitek, guys. Jadi apabila kita melihat rumah ini, kita harus berpikir gimana caranya ini, gimana dia bikin, Gimana pembikinannya? apa material yang diguna, gimana ini bisa kokoh. Jadi kita itu berpikiran how. Sangat kreatif ya bangunannya. Sangat. Wah, di dalamnya batu besar itu ya. Jangan dijual ya Bu, jangan dijual. Jangan ya. sesekali Pertahankan. dijual. Ini pasti jadi lebih mahal nih ke depannya ya. Betul. Jujur ya. Wah, luar biasa sekali guys ya. Nah, jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini ya, Pak Ci ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk dirasi, just komen dan berserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk menyajikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.